Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang sistem pernapasan manusia. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita masuk ke bab baru, yaitu tentang sistem ekskresi manusia. Apa saja yang akan kita pelajari dalam pembelajaran sistem ekskresi manusia ini? Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran pada bab sistem ekskresi manusia adalah yang pertama, menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada ginjal. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada paru-paru. Yang keempat, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada hati. Yang kelima, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada kulit. Yang keenam, mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi itu? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Nah, kenapa zat-zat sisa metabolisme tersebut harus dikeluarkan? Karena kalau tidak dikeluarkan akan meracuni tubuh. Organ ekskresi pada tubuh ada 4, yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Nah, dari keempat ini kita akan pelajari satu per satu. Yang pertama, ginjal. Ginjal bentuknya seperti kacang merah, terdiri 2 buah, letaknya berada pada rongga bagian belakang agak ke atas dan di dekat tulang belakang. Fungsi ginjal yaitu untuk menyaring darah, mengeluarkan urin, mengatur keseimbangan air dan garam dalam tubuh. Nah, sekarang kita bahas tentang struktur ginjal. Struktur ginjal terdiri dari yang pertama korteks atau kulit ginjal. Pada kulit ginjal terdapat nefron. Nefron terdiri atas badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau disebut tubulus. Nah, setiap badan Malpighi mengandung glomerulus atau gulungan kapiler darah yang berada di kapsula Bowman. Nah, fungsi korteks ini adalah untuk menyaring darah. Yang kedua bagian ginjal adalah medula atau sumsum ginjal. Pada medula terdapat banyak pembuluh darah kapiler. Terdapat pula tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan lempung Henle. Fungsi medula ini adalah untuk reabsorpsi dan augmentasi pada proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin akan kita bahas berikutnya. Struktur ginjal yang ketiga adalah pelvis renalis atau rongga ginjal. Fungsi rongga ginjal ini adalah untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Baik, sekarang kita membahas tentang proses pembentukan urin. Nah, ada 3 proses pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi. Nah, filtrasi ini merupakan proses penyaringan darah. Nah, proses filtrasi ini terjadi di glomerulus. Nah, hasil pada
filtrasi ini berupa urin primer. Nah, urin primer ini masih mengandung urea, glukosa, air, dan ion-ion organik. Sedangkan darah dan protein tetap tinggal pada kapiler darah. Ini karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Proses yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh, misalnya glukosa, air, asam amino, dan ion-ion organik. Nah, proses reabsorpsi ini terjadi pada tubulus contortus proximal. Nah, hasil dari reabsorpsi berupa urin sekunder. Kemudian proses yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Nah, augmentasi ini terjadi di tubulus contortus distal. Hasil dari augmentasi ini adalah urin sesungguhnya. Baik, sekarang kita bahas organ ekskresi yang kedua, yaitu kulit. Kulit merupakan jaringan yang terdapat pada permukaan tubuh. Fungsi kulit misalnya mengekskresikan keringat, mengatur suhu tubuh, melindungi jaringan di bawahnya, menjaga pengeluaran air agar tidak berlebihan, sebagai indera peraba maupun tempat pembentukan vitamin D. Baik, sekarang kita bahas struktur kulit. Kulit tersusun dari yang pertama yang disebut epidermis atau kulit ari. Nah, pada kulit ari ini terdiri atas sel-sel epitel. Nah, pada epidermis ini tidak terdapat pembuluh darah dan serabut saraf. Pada epidermis terdiri beberapa lapisan, yaitu ada lapisan korneum atau lapisan tanduk. Nah, pada lapisan ini terdapat merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas. Ada lapisan stratum granulosum atau lapisan Malpighi. Nah, pada lapisan ini mengandung pigmen melanin untuk mewarnai kulit. Ada lapisan stratum germinativum. Nah, pada lapisan ini terdapat sel-sel yang terus terbentuk, sel-sel baru yang terus terbentuk ke arah luar menggantikan sel-sel yang terkelupas. Nah, struktur kulit yang kedua adalah dermis atau kulit jangat. Nah, pada dermis ini, kulit jangat, terdapat otot penggerak rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, ujung saraf indera praba, akar rambut, dan pembuluh darah. Nah, yang ketiga adalah hipodermis atau jaringan ikat bawah kulit. Nah, pada hipodermis ini terdapat jaringan lemak yang berfungsi menjaga suhu tubuh. Baik, kita bahas organ ekskresi yang lain, yaitu paru-paru. Nah, fungsi dari paru-paru ini adalah alat ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air atau H2O, maupun fungsi yang lain sebagai alat pernapasan. Nah, pada paru-paru ini kita sudah bahas pada bab sistem pernapasan. Nah, lalu bagaimana proses ekskresinya paru-paru ini? Pertukaran gas terjadi di dalam alveolus paru-paru. Darah pada kapiler alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke sel-sel jaringan.
Dalam jaringan, darah akan mengikat karbon dioksida atau CO2 untuk dikeluarkan atau diekskresikan bersama air atau H2O dalam bentuk uap air. Baik, sekarang kita bahas yang organ ekskresi yang keempat, yaitu hati. Fungsi hati adalah untuk mengekskresikan atau mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin. Nah, getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari, kemudian menuju usus besar. Yang kedua, mengekskresikan urea, sisa perlombaan protein yang dibawa darah ke ginjal, kemudian dibuang bersama urin. Baik, sekarang kita bahas penyakit pada sistem ekskresi. Nah, ini adalah beberapa contoh penyakit atau gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama, nefritis. Nefritis itu merupakan peradangan atau rusaknya nefron pada glomerulus sehingga tidak dapat menyaring darah. Yang kedua, albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yaitu adanya albumin atau protein di dalam urin. Yang ketiga, batu ginjal. Batu ginjal yaitu adanya endapan garam kalsium pada rongga atau saluran ginjal. Yang keempat, hematuria. Hematuria ini penyakit adanya sel darah merah dalam urin. Yang kelima, diabetes mellitus. Ini adanya glukosa atau gula dalam urin. Yang keenam, diabetes insipidus. Diabetes insipidus ini merupakan penyakit pengeluaran urin yang berlebihan. Jadi ini sering buang air. Ini disebabkan karena kekurangan hormon ADH atau antidiuretik sehingga tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk dalam tubuh. Demikian kita sudah belajar tentang sistem ekskresi manusia. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, silakan anak-anak membaca modul atau buku yang sudah dibagikan. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.